Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Watuti, NIM saya 856085069. Saya mahasiswa Universitas UT Batam. Saya mengambil jurusan S1 PG PAUD semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi bagaimana penanganan anak yang mengalami gagap. Gagap ditandai ketika si kecil bicara terbata-bata atau sulit menyelesaikan suatu kalimat yang ingin diucapkan. Terkadang kondisi gagap ini bikin orang tua jadi khawatir dan panik. Sebetulnya Anda tidak usah sampai cemas berlebih, karena gagap ini wajar dan banyak dialami usia anak-anak. Agar tahap perkembangan bicara anak sukses terlewati dengan baik, berikut kita akan bahas tentang bagaimana cara penanganan anak mengalami gagap. Gagap ini adalah gangguan bicara yang sering terjadi pada anak usia dini. Contohnya yaitu pada saat dia berbicara kepada orang lain atau ingin bercerita kepada orang lain, ia dengan terbata-bata seperti saya tadi memakan. Nah, itu salah satu contoh anak atau orang yang mengalami gagap. Nah, penyebab gagap tersendiri pada anak belum begitu jelas. Belum diketahui lebih rinci apa sebenarnya penyebab utama terjadi anak gagap. Terkadang ada beberapa orang mengatakan bahwasanya gagap ini berasal faktor biologis atau faktor keturunan. Tapi sampai saat ini gagap belum dipastikan itu adalah salah satu penyebab utamanya. Ada juga faktor psikologis yang mempengaruhi, misalnya anak pernah mengalami trauma yang membuatnya jadi gugup. Nah, gugup ini yang membuat bicaranya jadi grogi. Lalu secara tim, medis atau kesehatan belum bisa memastikan apa penyebab utamanya. Terkadang anak bermain-main lalu ia meniru atau hanya memainkan saja. Nah, karena udah terbiasa, dimulai dari kebiasaan mengucapkan kalimat atau kata yang gagap, terbata-bata, jadinya keterusan sampai akhirnya anak ini mengalami kondisi gagap. Nah, untuk penanganan gagap sendiri ada yang bilang bisa diterapi oleh ahlinya atau bisa juga ke psikolog. Ada yang bisa juga dengan cara bermain, contohnya salah satu bermain sambil berdongeng. Anak kecil umumnya suka mendengarkan dongeng. Bagi anak yang mengalami gagap, menjadi pendongeng bukanlah aktivitas yang bikin ia nyaman. Meskipun menurutnya tidak menyenangkan, kenapa kita tidak mencoba untuk mendongeng, lalu mengajak ia mencoba mendongeng bergiliran, agar pada aspek perkembangan bahasanya bisa berkembang sesuai diharapkan. Walaupun hanya sedikit, tapi jika dilakukan terus-menerus bisa lancar berbicara dan berbahasa. Lalu tidak lupa juga untuk selalu mensupport anak ini, bahwanya ia akan bisa. Cara lain yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan pengalaman saya juga termasuk anak yang mengalami gagap pada waktu saya prasekolah, sekitar SD kelas 2 atau kelas 3. Nah, awal mula saya gagap itu ya karena saya mempunyai satu teman yang memang gagap bawaan dari lahir atau dari kecil, karena memang kebiasaan tiap hari bermain bersama. Jadi saya ikut-ikutan, alhasilnya saya jadi gagap. Jadi ketika saya pulang sekolah atau pulang ke rumah habis main gitu, saya menceritakan kepada nenek saya, kebetulan saya tinggal sama nenek saya, itu ceritanya dengan terbata-bata ya, seperti pada anak umumnya yang mengalami gagap gitu. Jadi nenek saya dengan melempar barang atau mengagetkan saya agar saya lancar untuk berbicara. Ya memang tindakan ini dipandang orang lain yaitu agak kasar gitu, agak tidak tepat gitu. Apalagi pada anak usia dini zaman sekarang gitu. Ya saya juga tidak menyarankan sih dengan cara ini. Namun lambat laun memang berhasil cara yang dilakukan nenek saya. Dan alhamdulillah saya juga lancar bicara dan berbahasa kembali. Baiklah, segitu saja simulasi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan menurut dari pengalaman saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.